Ya, kita akan membahas bagaimana catatan media terhadap Satgasus yang kemudian dibubarkan oleh Kapolri sebagai buntut dari posisi atau status Irjen Verdi Sambo, Kepala Satgasus yang menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Bersama dengan Mas Anugrah Perkasa, redaktur pelaksana cnnindonesia.com. Selamat malam, Mas Nugi. Selamat malam, Renhat. Baik, dan ada Mas Budi Setiarso, Mas Buset, Kepala Pemberitaan Korporat Tempo. Mas Budi Setiarso, selamat malam, Mas. Apa kabar? Malam, Renhat. Terima kasih. Kabar baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Di luar peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua yang kemudian sekarang publik juga masih dihadapkan dengan misteri apa motifnya begitu ya. Ini yang cukup menarik adalah sisi lainnya pembubaran Satgasus, sebuah satuan khusus di luar struktural Polri yang akhirnya dibubarkan, di mana sempat dipimpin oleh Verdi Sambo. Yang ini banyak dinilai, Mas Nugi dan juga Mas Budi, ini sebagai langkah yang tepat karena beberapa faktor ya, soal tumpang tindih, soal pengelompokan seolah-olah para elit-elit Polri saja yang kemudian ada masuk ke Satgasus. Sebagai media, baik cnnindonesia.com dan juga Tempo melihatnya bagaimana, Mas Nugi dan juga Mas Budi Setiarso, dari pembubaran Satgasus ini? Mungkin catatan Tempo terlebih dahulu dari Mas Budi Setiarso. Baik, terima kasih Renhat. Jadi memang ini satu perkembangan yang menarik gitu ya. Dari satu kasus pembunuhan, tadinya tembak-menembak, tapi belakangan itu adalah sebuah kasus pembunuhan, sudah ada tersangkanya, dan kemudian ini melibatkan seorang ketua Satgas Merah Putih lah, disebutnya begitu ya, Pak Verdi Sambo. Dan memang sejak awal ini kan Satgas yang menjadi sorotan tidak hanya publik tapi juga DPR kan. DPR mempersoalkan satu lembaga yang super body begitu, yang melintas batas, tapi tanggung jawabannya mungkin dianggap tidak transparan gitu. Tapi kalau kita melihat ke belakang, sebetulnya pembentukan Satgas itu kan selalu didasarkan pada satu hal yang tidak bisa diterobos oleh birokrasi. Artinya bisa karena berbagai hal ya. Ada Satgas ini ad hoc yang dibentuk karena mungkin strukturnya tidak bisa menopang apa yang menjadi keinginan waktu itu Kapolri ya. Kapolri pertama kan Bapak Tito Karnavian. Kita tahu Pak Tito Karnavian itu melompat sangat banyak untuk menjadi Kapolri. Dia melompat sekitar 6 atau 7 angkatan di atasnya, sehingga mungkin tidak memiliki satu kepemimpinan yang mengikat ke bawahnya, yang dipimpin banyak oleh perwira-perwira senior, sehingga barangkali pembentukan Satgas ini juga dianggap bisa menjembatani keinginan dia melakukan hal-hal dan kemudian itu tidak bisa dilakukan oleh bawahnya yang kebanyakan memang senior. Mungkin ya ini satu analisa saya, yang itu kemudian diteruskan oleh waktu itu pemimpin pertamanya kan Pak Idam Khalid ya, salah satu orang yang juga dekat dengan Pak Tito waktu itu. Yang kedua dipimpin oleh Pak, kalau nggak salah Niko Afinta, dan yang terakhir Pak Verdi Sambo. Ini memang angkatan ketiga Satgas gitu ya. Dan ini sama juga, saya kira Kapolri sekarang juga satu Kapolri yang melompat cukup jauh angkatannya untuk menjadi Kapolri, sehingga barangkali ke bawahnya tidak terlalu kuat mengikat senior-seniornya yang ada di struktur di bawahnya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, memang setiap pada Satgas selalu ada satu mekanisme yang biasanya tidak mudah untuk ada mekanisme check and balances gitu ya. Karena ini satu Satgas yang ad hoc, yang bisa kemana-mana, tidak struktural, sehingga dia bisa menerobos kepemimpinan kepala Kapolda misalnya di wilayah daerah, kemudian juga struktur-struktur lain di kepolisian. Ini saya kira satu langkah yang tepat dari Kapolri Bapak Listio Sigit ya, untuk membubarkan Satgas ini. Dan kita harapkan Kapolri ini semakin teratur, sistemnya juga semakin baik, transparan gitu, yang ya tidak perlu pembuatan Satgas-Satgas, karena struktur kepolisian itu sendiri kan sudah sangat rapi, sudah sangat hierarkis gitu ya, sehingga mestinya mereka cukup mengikuti pakem-pakemnya, pertanggungjawaban yang jelas, termasuk dalam soal penganggaran. Saya kira itu jauh lebih baik di kepolisian. Saya kira ini langkah yang bagus menurut saya sih. Selain pengungkapan pembunuhan Brigadir Yosua sendiri yang memang
harus kita dorong agar sesuai dengan apa yang benar-benar terjadi gitu. Tidak hanya dari satu pengakuan atau pengakuan yang lain yang kita lihat ini ada perubahan-perubahan yang cukup signifikan ya daripada. Oke. Dan saya kira ini satu langkah yang memang seharusnya pembubaran. Jadi jadi menurut Mas Budi Setiarso ini harus dibubarkan karena lebih ke tidak perlu ya, selain kemudian ada faktor-faktor yang lain. Saya ke Mas Nugi. Mas Nugi, pembubaran ini juga ya selain kemudian juga dinilai tepat oleh sebagian pihak ya, tapi juga membuat pertanyaan lagi begitu. Ini dibubarkan apa semata-mata karena Ferry Sambo tersangka atau karena ada apa? Itu kan yang akhirnya juga menjadi spekulasi lagi saat sampai dibubarkan. Bagaimana Mas Nugi kita melihat keputusan Kapolri ini membubarkan Satgasus? Ya, terima kasih. Saya kira keputusannya yang diambil oleh Kapolri adalah keputusan yang tepat. Karena konteksnya adalah Satgas yang pernah dipimpin oleh Ferdy Sambo dan sekarang Ferdy Sambo atas statusnya adalah tersangka, itu menjadi bagian yang sulit ya, menjadi sulit yang terpisahkan gitu. Sehingga Satgas di bawah pimpinan Ferdy Sambo sendiri memang sebaiknya memang harus dibubarkan karena sebenarnya di kepolisian sendiri mereka sudah punya bagian khusus untuk melakukan bagian-bagian yang melakukan tindakan-tindakan kaitannya sama pidana khusus ya. Ini kan kaitannya sama narkoba, kemudian ada pencucian uang, dan kemudian ada kejahatan ITE kalau nggak salah itu ya, di bawah Ferdy Sambo. Nah, kalaupun misalnya polisi ingin membuka secara transparan, maka bisa saja kalau misalnya polisi misalnya memberikan informasi yang transparan kepada publik apa saja yang sudah disampaikan oleh Satgas ini yang pernah disampaikan. Iya. Apa saja kinerjanya selama ini? Apakah benar kalau dia sudah beberapa kasus sudah dibongkar, misalnya kemarin tadi sudah disebutkan soal kejahatan narkoba. Tapi apakah ada kasus-kasus yang lain yang memang sudah disampaikan ke kepolisian dan belum dibuka ke publik? Nah, ketika polisi membuka data itu, saya kira juga perlu dilihat jejak rekamnya seperti apa. Itu kalau misalnya polisi masih mau membuka kasus-kasus yang terkait dengan Satgas yang masih Sambo. Nah, tapi saya kira dengan dibubarkannya Satgas ini, maka peran kepolisian pun sebenarnya tidak berkurang karena yang selama ini yang dilakukan oleh polisi adalah menindak kejahatan terkait dengan pidana ya, baik itu pidana khusus, kemudian pidana terkait dengan ordinary crime, misalnya kejahatan luar biasa, dan itu sudah ada bagian-bagian khusus di kepolisian. Jadi saya kira keputusan ini tidak punya pengaruh besar ke kinerja kepolisian. Oke, tapi mengapa menurut Anda sebenarnya Kapolri di luar soal mau atau tidak ya, ini sebenarnya penting juga untuk menjelaskan bagaimana kiprah Satgasus, kerja-kerja seperti apa sehingga akhirnya dibubarkan. Karena kan yang kita lihat kan ini Mas Nugi ini hanya disampaikan bahwa ini dibubarkan begitu kan, tidak ada kemudian penjelasan lebih lanjut mengapa ini dibubarkan. Bagaimana Mas Nugi? Ya, saya kira karena salah satunya adalah Sambo sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus pembunuhan, itu menjadi salah satu alasan saya kira. Okay. Bagaimana bisa orang yang ditetapkan sebagai tersangka terkait dengan kasus dugaan pembunuhan itu bisa memimpin satuan Satgas yang dia juga menindak kejahatan-kejahatan tertentu gitu ya. Itu jadi pertanyaan yang agak lucu ya menurut saya. Nah, tapi di balik itu semua saya kira Kapolri perlu diberikan apresiasi karena apa? Karena kasus Sambo ini membuka secara terang benderang kita sebut itu semacam rahasia umum gitu ya. Misalnya banyak publik yang bertanya, benar nggak sih polisi merekayasa kasus? Yeah. Misalnya ya, itu pertanyaan-pertanyaan publik yang saya dapatkan selama ini. Tapi dengan kasus Sambo justru rahasia umum yang beredar di masyarakat itu terjawab dengan persoalan-persoalan seperti itu. Tinggal kita tunggu di persidangan. Oke, Mas Budi Setiarso, selain menurut Anda tidak perlu, apalagi yang dari catatan Anda memang Satgasus ini memang sebaiknya dibubarkan ya, karena kan sekarang yang muncul diskursusnya di ruang-ruang masyarakat, di ruang publik adalah ini penyidik-penyidik yang eksklusif, kemudian elit-elit, darah biru di dalam tubuh Polri. Apakah hal-hal itu yang juga kemudian menjadi penting sehingga Satgasus memang setelah Ferdy Sambo tersangka dibubarkan saja memang sudah tepat?
Ya, pertama tentu saja tadi ya, satu sistem yang teratur, yang sudah bagus, mestinya tidak perlu satgas-satgas. Yang kedua, memang kalau kita perhatikan problem merit system di kepolisian ini kan juga saya kira masih menjadi pekerjaan rumah yang cukup besar di kepolisian kan. Bagaimana kepolisian menempatkan orang-orang terbaiknya mestinya, tapi bukan orang-orang yang dekat dengan pemimpinnya. Begitu, ini satu problem yang juga kita bisa melihat. Yang kedua adalah saya kira tadi adalah sahih ya pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat yang tercermin di media sosial, yang tercermin di ruang-ruang diskusi di masyarakat gitu ya, tentang Satgas ini ya, tentang gosip yang menyebutkan bahwa Satgas ini terhubung dengan satu jaringan yang mempermainkan kasus-kasus perjudian, kasus-kasus narkoba. Saya kira ini kita nggak bisa membendung diskusi gosip-gosip di masyarakat. Dan karena itu saya kira adalah kewajiban kepolisian untuk menjernihkannya dengan melakukan satu audit yang independen begitu ya. Jadi mereka bisa merunutkan dari mana sih anggaran yang dipakai sekian tahun oleh Satgas ini, apakah betul dari APBN atau ada sumber-sumber yang lain, siapa saja yang berperan besar dalam pendanaan, siapa yang merumuskan perencanaan dan sebagainya. Itu saya kira satu objek audit yang layak kita tuntut dari kepolisian. Jadi betul tadi nggak sekedar membubarkan Satgas ini, tapi juga menjelaskan apakah benar apa yang menjadi pembicaraan di masyarakat luas ya, kita dengarkan semuanya di medsos, di diskusi di keluarga, di diskusi tetangga, selalu menghubungkan ini dengan kasus-kasus narkoba, perjudian dan seterusnya. Jadi memang uang besar. Dan kalau uang besar saya kira seperti juga ada gula, ada semut gitu kan. Dan ini dan kalau kita perhatikan juga dalam beberapa tahun terakhir setelah masa reformasi terutama ya, kan beberapa kali kita dihadapkan juga dengan kasus-kasus yang melibatkan kekayaan ya, yang melibatkan perwira tinggi di kepolisian, yang misalnya ada rekening gedut beberapa tahun yang lalu yang diusut oleh PPATK, ada sekian orang memiliki rekening yang tidak sesuai dengan profilnya. Kemudian juga ada kasus kops lalu lintas yang melibatkan seorang jenderal bintang 2 masuk penjara gitu ya. Saya kira ini satu akumulasi dari masyarakat terhadap apakah benar orang-orang yang di pucuk pimpinan kepolisian ini adalah satu orang yang memang ya mereka seperti Hugeng ya. Jadi ini saya kira ada satu momentum yang sangat baik buat Kapolri kita untuk membersihkan. Ini momentum yang tidak ada momentum yang sebaik ini untuk membersihkan tubuh kepolisian ya dari kasus-kasus, dari dugaan orang. Dan salah satu yang perlu dilakukan adalah mengaudit kinerja dari Satgas tadi, betul apakah yang mereka sudah kerjakan, dari mana mereka mendapatkan budget, bagaimana mereka merencanakan, bagaimana struktur organisasinya dan seterusnya. Ini pertanyaan yang mesti dijawab oleh kepolisian. Ini kepolisian adalah satu institusi yang dekat sekali dengan masyarakat sipil kan, karena memang mereka dilepaskan dari ABRI tahun 2000 dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia menjadi satu institusi yang independen di bawah presiden, sehingga mereka betul-betul harus transparan dalam mengurus kasus, dalam mengurus budget dan seterusnya. Dan ini adalah kesempatan yang terbaik buat kita semua untuk melihat pemenahan di kepolisian. Saya kira ini saya mungkin menyuarakan selain pribadi ya juga menyuarakan apa yang terjadi di masyarakat kan. Ini Satgas diaudit, akhirnya diumumkan, dan setelah itu kita semua bisa menuntut satu perbaikan di tubuh kepolisian. Ini sekali lagi momentum terbaik dari kasus Pak Sambo lalu pembubaran Satgas ini. Menurut saya seperti itu. Baik. Ya, ini menarik ya Mas Nugi dan juga Mas Budi Setiarso. Ini adalah momentum untuk perbaikan di internal. Yang sekarang juga muncul Mas Budi Setiarso adalah soal munculnya soal rumor mungkin ya, atau seperti apa ini soal ada geng, ada kelompok-kelompok di internal Polri, di internal Kapolri. Apakah pembubaran Satgasus ini serta-merta bisa menjadi awal bahwa ini
bisa membongkar adanya kelompok-kelompok dan geng yang disebut-sebut ada dalam tubuh Polri, Mas Budi Setiarso? Ya, saya kira mungkin perlu waktu ya buat Kapolri. Kita coba berikan kesempatan untuk melakukan pembenahan. Tapi saya kira sekali lagi merit system itu adalah pekerjaan berat, pekerjaan besar di kepolisian yang harus dilakukan gitu ya. Bagaimana menempatkan orang-orang itu betul-betul berdasarkan ya kapasitas mereka, kemampuan mereka. Bukan pertama kedekatan atau ada transaksional begitu ya. Ya kita kan sering mendengarkan bahkan masuk akademi atau masuk pendidikan, ada harus melalui networking mereka. Kadang harus ada rumor juga ini mungkin ya, saya nggak tahu seperti apa. Harus melakukan pembayaran dan seterusnya. Jadi saya kira sekali lagi ini adalah pembenahan yang harus dilakukan. Dan kita berkepentingan terhadap hal ini karena kita ingin satu kepolisian yang tangguh, yang transparan, yang bisa mengungkap kasus yang semakin kompleks ya di Indonesia ini kan. Sekarang digital itu kompleks sekali. Kalau orangnya tidak kapasitas, tidak transparan, saya kira akan sangat merugikan masyarakat banyak. Tidak hanya kepolisian, tapi masyarakat Indonesia keseluruhan. Jadi merit system harus ditegakkan. Jadi kalau tadi memang ada betul ada faksi faksional gitulah, kalau mungkin nggak geng-geng ya, baik itu faksi angkatan, faksi kedekatan, faksi mungkin ada serse, ada lalu lintas, ada macam-macam itu kan sering kita dengar. Nah ini saatnya buat kita untuk melihat satu pembenahan dari momentum yang sangat-sangat baik ya. Selain menyelesaikan kasus pembunuhan Yosua, kita juga pengen ada satu kesempatan ini dipakai untuk melakukan pembenahan di kepolisian. Bukan pekerjaan mudah saya akui, tapi ini peluang emas buat Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit. Oke, jadi Mas Nugi dan juga Mas Budi Setiarso, kita satu hal soal penyelesaian kasus pembunuhan, tapi di sisi lain juga ini sekarang adalah sorotannya ke internal Polri ya. Mas Nugi, bagaimana catatan dari Anda soal isu soal geng, soal faksi di tubuh Polri yang terbuka setelah kemudian dari kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini? Saya justru memberikan catatan bahwa selama ini yang digembar-gemborkan oleh kepolisian adalah mereka melakukan reformasi Polri. Dan konsekuensi reformasi Polri adalah salah satunya adalah dengan peningkatan anggaran Kementerian Keuangan. Nah, itu jadi justru sekarang jadi pertanyaan bagaimana nasib reformasi Polri dengan dana yang sudah ditingkatkan oleh Kementerian Keuangan misalnya. Tapi ternyata dengan kasus-kasus seperti ini masih ada dugaan faksi-faksi yang sudah terjadi di tubuh Polri sejak lama. Nah, saya kira kalaupun misalnya polisi mau melakukan audit, maka harus ada melibatkan pihak independen ya. Artinya tidak saja dilakukan oleh kelompok polisian, Kompolnas misalnya, tapi ada juga dari kelompok masyarakat yang bisa membuka bagaimana kinerja Satgas di dalam tubuh Polri ini bisa diungkap ke publik gitu ya. Nah, tadi terkait dengan anggaran, kemudian jejak kasus, kemudian pertanggungjawabannya seperti apa, apakah kasus itu dilanjutkan atau tidak, dan seterusnya. Ya. Nah, saya kira betul tadi momentum yang penting ini membuka mata banyak pihak, terutama masyarakat, rahasia umum di publik tentang kepolisian sendiri soal rekayasa, kemudian dugaan rekayasa, kemudian geng-geng dari pihak-pihak kepolisian, apakah itu tadi disebut dengan angkatan, kemudian juga transaksional juga ada di sana. Nah, jadi saya sih kalau misalnya polisi ingin mengambil momentum seperti ini, saya kira itu tadi dia harus meneruskan kasus-kasus yang sekarang sudah dijalani, yaitu kasus pembunuhan Sambo, tapi juga itu tadi ada momentum reformasi Polri yang benar. Dengan konsekuensi, dia harus berani membuka secara transparan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan publik selama ini. Oke, Mas Nugi, Itsus Polri kemudian memeriksa 36 personilnya ya, personil dari Polri. Kemudian 16 polisi ini yang kita tahu juga bahwa sekarang ditempatkan di tahanan khusus. Nah, ini Mas Nugi sekali lagi melihat langkah-langkah yang diambil Kapolri sekarang, kalau tadi bahasanya Mas Budi Setiarso ini momentum emas, tapi ini juga mungkin sebagai tantangan ya bagi Kapolri sekarang untuk melakukan pembenahan. Sejauh mana pembenahan itu memang harus dilakukan terutama terhadap internalnya sendiri? Baik, jadi pembenahan saya kira menjadi yang sangat penting sekarang karena dengan pemeriksaan
banyak perwira, kemudian perwira tingkat menengah gitu ya, dalam kasus Sambo ini menjadi menjadi momen yang kritis juga buat Polri, bahwa memang harusnya mereka sudah bisa melakukan perubahan secara mendasar. Kasus-kasus yang dan kasus yang diperiksa sama Itsus itu paling tidak publik harus bisa terus ditagih untuk menagih ya ke polisi bahwa ini harus dibuka secara transparan dan seterang-benderang mungkin gitu. Sehingga apa? Sehingga polisi dalam kasus ini tidak hanya dia meraih kembali kepercayaan publik dengan yang saya kira sedikit merosot karena kasus Sambo, tapi juga dia berani melakukan perubahan dengan apa? Dengan membuka seterang-terangnya kasus-kasus yang sudah dilakukan, kasus-kasus yang hasil dari dampak kasus Sambo ini, yaitu melibatkan banyak perwira kepolisian. Jadi intinya saya kira adalah publik harus bisa menagih untuk Polri bisa membuka kasus ini seterang-terangnya kepada publik. Oke, Mas Budi Setiarso, ujungnya menurut Anda ini akan seperti apa? Dari setelah kemudian memeriksa sejumlah perwira, personil begitu, dan juga 16 diantaranya diamankan, ditempatkan secara khusus? Ya, ada beberapa sih yang menurut saya layak kita harus terus memantau kasus ini. Yang pertama tentu saja memang yang muncul sekarang termasuk versi terakhir, ada pengakuan dari 2 tersangka yang kemudian menempatkan Pak Ferdi Sambo sebagai tersangka. Ini kita harus melihatnya sebagai satu alat bukti gitu ya, dari pengakuan tersangka pelaku gitu. Ini kan kita tahu mereka atau dia lah ya, Brigda E ya. Saya kalau salah pangkatnya mohon maaf, tapi ini kan kita lihat berubah-ubah kan, tadinya dia mendukung skenario tembak-menembak, yang kedua dia mengaku turun dari lantai atas lalu melihat Pak Sambo memegang pistol dengan Yosua sudah bersimbah darah, yang ketiga dia mengaku dia yang menembak dan atas perintah dari Pak Ferdi Sambo. Saya kira kita melihatnya ini sebagai satu pengakuan, jadi bukan versi final dari kasus ini. Tetap pekerjaan rumah atau pekerjaan berikutnya dari penyidik adalah bagaimana mendukung pengakuan ini dengan bukti-bukti saintifik gitu ya. Ada otopsi, ada reka ulang, ada kemudian juga meneliti lab ya, uji lab pistolnya, pelurunya dan seterusnya, sehingga betul pengakuan dari para tersangka, mungkin nanti juga ada pengakuan dari Pak Sambo, ini memang betul terkonfirmasi dari bukti-bukti. Terus yang kedua tentu saja kita juga melihat orang-orang yang sekarang dinonaktifkan, kemudian ditempatkan di penempatan khusus gitu lah ya, gampangnya ditahan gitu lah ya untuk bahasa awamnya. Ini mereka sebetulnya juga terlibat tindak pidana gitu, sehingga tidak cukup hanya dengan sanksi administratif ya, misalnya dicopot jabatannya atau nanti mungkin diturunkan kepangkatannya, tapi ini mereka merekayasa tempat kejadian perkara, merekayasa fakta-fakta, sehingga ini menghalangi proses penyidikan. Termasuk juga mungkin ada beberapa orang yang publik melihat ini secara hierarki mestinya dia bertanggung jawab juga, tapi masih memimpin gitu kan. Jadi ini masih banyak hal-hal yang menjadi perhatian kita dan publik harus selalu mengawal. Dan yang ketiga, tadi sekali lagi ini pertaruhan gitu, apakah berhasil membenahi kepolisian. Kita tahu ini pekerjaan berat, tapi itu harus dilakukan. Jadi setidaknya ada 3 itu yang masih perlu kita lihat. Yang pertama kasusnya sendiri, yang kedua orang-orang yang diduga terlibat dalam rekayasa bukti, yang ketiga adalah langkah selanjutnya untuk menjadikan momentum ini betul-betul berguna buat kita semua. Baik. Ini masih perlu kita kawal, baik media dan juga publik. Dan sekali lagi yang perlu kita dorong adalah pembenahan di tubuh Polri berangkat dari momentum kasus pembunuhan Brigadir Yosua ini. Kita sudahi topik soal Ferdi Sambo tersangka dan pembubaran Satgasus, Mas Nugi dan juga Mas Budi Setiarso. Kita bergeser ke isu panggung politik yang terakhir, ini soal Prabowo yang kemudian siap nyapres dan munculnya poros baru koalisi Gerindra PKB. Tapi ini tidak mengumumkan secara resmi capres dan juga cawapresnya. Apa yang menjadi catatan kita dari media terhadap poros baru koalisi di Pilpres 2024 ini? Kita break dulu, kami akan segera kembali.